Assalamualaikum, halo, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Saat ini kita masuk bab 6, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6, bagaimana membuat orang lain segera menyukai Anda. Saya sedang menunggu dalam antrian untuk mengeposkan surat tercatat di kantor pos di 33rd Street dan 8th Avenue di New York. Saya memperhatikan petugasnya yang kelihatan bosan dengan pekerjaannya, menimbang amplop, menyerahkan perangko, memberi kembalian uang, memberikan tanda terima. Pekerjaan rutin dari tahun ke tahun. Maka saya berkata kepada diri saya sendiri, saya akan mencoba membuat petugas itu menyukai saya. Sudah jelas, untuk membuatnya menyukai saya harus mengucapkan sesuatu yang membuatnya senang, bukan tentang diri saya, melainkan tentang dirinya. Maka saya tanyakan diri saya sendiri, hal apa dalam diri orang itu yang bisa saya kagumi secara jujur? Kadang-kadang menemukan hal ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, terutama terhadap orang asing, namun dalam pengalaman ini kebetulan mudah. Saya segera saja melihat sesuatu yang saya kagumi. Maka tatkala dia menimbang amplop saya berkata dengan bersemangat, kalau saja saya mempunyai rambut seperti Anda. Dia memandang saya setengah tercengang. Wajahnya bersinar dengan senyum. Sudah tidak sebagus dulu. Jawabnya merendah. Saya yakinkan padanya bahwa meskipun mungkin sudah kehilangan masa paling cemerlangnya, bagaimanapun masih kelihatan mengagumkan. Dia sangat senang. Kami sebentar melanjutkan dengan percakapan yang menyenangkan. Dan hal terakhir yang dia ucapkan pada saya adalah, banyak orang yang mengagumi rambut saya. Saya berani bertaruh, orang itu hari itu bersantap siang dengan perasaan seperti berjalan di udara. Saya bertaruh, malam itu dia pulang dan menceritakan kepada istrinya tentang hal itu. Saya bertaruh, dia memandang ke cermin dan berkata, rambut saya bagus sekali. Saya menceritakan kisah ini di depan umum. Kemudian seorang lelaki bertanya pada saya setelah itu, apa yang Anda ingin peroleh darinya? Apa yang ingin saya peroleh darinya? Apa yang sedang saya usahakan untuk peroleh darinya? Kalau kita sudah menjadi begitu rendah dengan mementingkan diri sendiri, sehingga kita tidak bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan memberikan sedikit penghargaan jujur, tanpa berusaha mendapatkan sesuatu dari orang lain sebagai balasannya. Kalau jiwa-jiwa kita ternyata tidak lebih besar daripada apel rusak yang asam, kita akan menemui kegagalan yang memang sudah sepatutnya kita peroleh. Oh ya, saya memang menginginkan sesuatu dari orang muda itu. Saya ingin sesuatu yang sangat berharga dan saya memperolehnya. Saya memperoleh perasaan bahwa saya telah melakukan sesuatu untuknya tanpa dia mampu melakukan sesuatu pun untuk dikembalikan kepada saya. Itu terdengar seperti perasaan yang mengalir dan bersenandung dalam memori Anda jauh setelah insiden itu berlaku. Ada satu hukum penting mengenai tindak tanduk manusia. Kalau kita mematuhi hukum itu, kita hampir tidak akan pernah mendapat kesulitan. Sebenarnya, hukum itu kalau dipatuhi akan memberi kita kawan yang tak terhitung jumlahnya dan kebahagiaan yang konstan. Begitu kita melanggar hukum itu, kita akan masuk dalam kesulitan abadi. Hukum itu adalah selalu buat orang lain merasa dirinya penting. John Dewey.
Seperti yang sudah kita ketahui, mengatakan bahwa hasrat menjadi penting merupakan desakan terdalam dari sifat dasar manusia. Dan William James berkata, prinsip terdalam pada sifat dasar manusia adalah idaman untuk dihargai. Seperti yang sudah saya jelaskan, desakan ini telah membedakan kita dari binatang. Desakan inilah yang mengambil tanggung jawab dari peradaban itu sendiri. Para filsuf selama ini telah berspekulasi tentang peraturan hubungan manusia selama ribuan tahun. Dan dari semua spekulasi itu, ada satu ajaran yang penting. Ini bukan ajaran baru, dia sama tuanya dengan sejarah. Zoroaster mengajarkan hal itu kepada para pengikutnya di Persia 2500 tahun yang lalu. Konfusius memberi ceramah tentang hal ini di Cina 24 abad yang lalu. Lao Tse, pendiri Taoisme, mengajarkannya kepada para pengikutnya di lembah Han. Buddha mengajarkannya di tepi sungai suci Gangga 500 tahun sebelum Masehi. Kitab suci Hindu mengajarkannya di antara bukit-bukit batu Judea 19 abad yang lalu. Yesus merangkumnya dalam sebuah pikiran, mungkin yang merupakan aturan paling penting di dunia. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Anda ingin memperoleh persetujuan dari mereka yang berhubungan dengan Anda. Anda menginginkan pengakuan atas nilai Anda yang sesungguhnya. Anda ingin mendapatkan perasaan bahwa Anda penting dalam dunia Anda yang kecil. Anda tidak ingin mendengar sanjungan murah yang tidak tulus, tetapi Anda haus akan penghargaan yang tulus. Anda ingin kawan-kawan dan rekan Anda menjadi seperti yang diungkapkan Charles Schwab, tulus dalam penerimaan dan murah hati dalam memberi penghargaan. Kita semua menginginkan itu. Maka mari kita patuhi aturan emas di atas dan berikan kepada orang lain apa yang kita harapkan diberikan pada kita. Bagaimana? Kapan? Di mana? Jawabannya setiap waktu di mana saja. David G. Smith dari Eau Claire, Wisconsin, menceritakan pada salah satu di antara 4 kelas kami tentang bagaimana dia mengatasi satu situasi rawan tatkala dia minta untuk bertanggung jawab atas kedai makanan dan minuman pada suatu konser amal. Pada malam konser itu, saya tiba di taman itu dan mendapatkan 2 wanita setengah tua sedang bergurau dengan cara yang buruk. Mereka berdiri di sebelah kedai makanan dan minuman itu. Sudah jelas, masing-masing dari mereka menganggap dialah yang bertanggung jawab dalam proyek ini. Tatkala saya berdiri di sana, memikirkan apa yang mesti saya lakukan, salah seorang anggota dari komite sponsor muncul dan menyerahkan pada saya sebuah kotak uang. Dia mengucapkan terima kasih karena saya telah mengambil alih proyek itu. Dia kemudian memperkenalkan Rose dan Jane sebagai para pembantu saya dan kemudian pergi. Selanjutnya, suasana sangat hening berlangsung. Saya tahu bahwa kotak uang itu merupakan simbol wewenang atau semacam itu. Maka saya berikan kotak itu pada Rose dan menjelaskan bahwa saya mungkin tidak bisa menyimpan uang itu, dan kalau dia bisa menyimpannya, saya merasa senang sekali. Kemudian saya mengusulkan pada Jane agar memberi petunjuk kepada 2 remaja yang diberi tugas menjaga kedai makanan dan minuman itu. Petunjuk cara menggunakan mesin soda dan memintanya untuk bertanggung jawab pada bagian tersebut dari proyek ini. Seluruh malam itu jadi sangat menyenangkan, dengan Rose yang gembira menghitung uang, Jane yang memberi petunjuk kepada kedua remaja, dan saya yang menikmati konser itu. Anda tidak perlu menunggu sampai menjadi duta besar untuk Perancis.
atau pemimpin komite Klambake. Sebelum Anda menggunakan filsafat penghargaan ini, Anda bisa memperoleh keajaiban dengan menggunakan cara ini hampir setiap hari. Misalnya, kalau pelayan membawakan kita kentang pure, padahal kita memesan kentang goreng, mari kita berkata, maaf telah merepotkan Anda, tapi saya lebih suka kentang goreng. Dia mungkin akan menjawab, tidak apa-apa, dan akan dengan senang hati mengganti kentang itu karena kita telah menunjukkan respect padanya. Ungkapan kecil seperti maaf telah mengganggu Anda. Maukah Anda berbaik hati untuk ... Maukah Anda? Apakah Anda tidak keberatan? Terima kasih. Sedikit kesopanan seperti ini meminyaki roda gigi kegiatan sehari-hari yang monoton dari kehidupan kita. Dan secara sambil lalu, semua itu merupakan tanda dari asuhan yang baik. Mari kita lihat gambaran lainnya. Novel Hall Caine, The Christian, The Deemster, The Man's Man, di antaranya semuanya laku keras pada awal abad ini. Jutaan orang membaca novel-novelnya, jutaan yang tak terhitung banyaknya. Dia adalah putra dari seorang pandai besi. Dia tidak pernah mendapat pendidikan sekolah selama lebih dari 8 tahun. Namun tatkala dia meninggal, dia merupakan tokoh sastra terkaya pada masanya. Kisah itu berjalan seperti ini. Hall Caine suka sekali soneta dan balada. Maka dia melahap semua puisi Dante Gabriel Rossetti. Dia bahkan menulis sajak pujian atas prestasi artistik Rossetti sendiri. Rossetti senang sekali. Pemuda manapun yang mempunyai opini mulia semacam itu tentang kemampuan saya. Rossetti mungkin berkata pada dirinya sendiri, pasti seorang brilian. Maka Rossetti mengundang anak pandai besi ini untuk datang ke London dan menjadi sekretarisnya. Itulah yang menjadi titik balik dalam hidup Hall Caine. Karena dengan posisi barunya ini, dia bisa berjumpa dengan para artis sastra masa itu. Dengan memperoleh manfaat dari nasihat mereka dan diilhami oleh dorongan mereka, dia mulai membangun karir yang menaikkan namanya ke langit. Rumahnya, Puri Griba, The Isle of Man, menjadi Mekah bagi turis dari sudut-sudut dunia. Dia meninggalkan rumah multi-juta dolar. Namun, siapa yang tahu, dia mungkin saja meninggal dalam keadaan miskin dan tidak dikenal kalau dia tidak menulis esai yang mengekspresikan kekagumannya kepada seorang pria terkenal. Demikianlah kekuatannya, kekuatan menakjubkan dari penghargaan tulus yang datang dari hati. Rossetti menganggap dirinya penting, sangat penting. Itu tidak aneh. Hampir semua orang menganggap dirinya penting, amat penting. Kehidupan dari banyak manusia mungkin bisa berubah kalau saja seseorang mau membuatnya merasa penting. Ronald J. Rowland, yang merupakan salah seorang instruktur kursus kami di California, juga adalah seorang guru seni dan kerajinan tangan. Dia menulis pada kami mengenai seorang murid bernama Chris yang ikut di kelas awalnya untuk kerajinan. Chris seorang anak lelaki yang sangat pendiam dan pemalu. Ini adalah isi suratnya ya. Kurang memiliki percaya diri, jenis murid yang jarang sekali menerima perhatian yang sepatutnya dia peroleh. Saya juga mengajar kelas lanjutan. Kelas yang telah tumbuh menjadi semacam simbol status dan hak istimewa bagi murid yang ada di dalamnya. Pada hari Rabu, Chris sedang bekerja dengan rajin di mejanya. Saya sungguh-sungguh melihat ada api tersembunyi di dalam dirinya. Saya tanyakan pada Chris, apakah dia mau masuk ke kelas lanjutan.
Betapa inginnya saya mampu mengekspresikan bagaimana wajah Chris saat itu. Emosi-emosi dalam diri anak lelaki pemalu berusia 14 tahun itu yang berusaha keras menahan air matanya. Siapa? Saya, Tuan Rowland. Apa saya cukup baik? Ya, Chris, kau cukup baik. Saya harus berhenti sampai di situ karena air mata saya sendiri mulai membasahi mata. Begitu Chris berjalan keluar kelas hari itu, dia tampak lebih tinggi 2 inci. Dia memandang saya dengan mata biru bersinar dan berkata dengan suara positif, "Terima kasih Tuan Rowland." Chris mengajar saya satu pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia membantu saya agar tidak pernah melupakan peraturan ini, yaitu membuat satu tanda yang berbunyi, "Anda orang penting." Tanda ini saya gantung di depan ruang kelas agar semua bisa melihatnya. Juga untuk mengingatkan saya bahwa setiap murid yang saya hadapi adalah sama pentingnya. Kebenaran yang sebenarnya adalah bahwa hampir semua orang yang Anda jumpai merasa diri mereka lebih tinggi dari Anda dalam beberapa hal, dan satu cara pasti untuk menuju hati mereka adalah membiarkan mereka menyadari dalam suatu cara halus bahwa Anda sadar akan rasa penting mereka dan menerimanya dengan tulus. Ingat apa yang diucapkan Emerson, setiap orang yang saya jumpai adalah lebih baik dari saya dalam beberapa hal. Dalam hal tersebutlah saya belajar darinya. Dan bagian yang menyedihkan dari ini adalah seringkali mereka yang paling tidak berhak merasa berprestasi mendukung keakuan mereka dengan pertunjukan keributan dan kesombongan yang benar-benar memuakkan. Seperti yang diungkapkan Shakespeare tentang hal ini. Orang yang bangga, yang memiliki wewenang singkat yang kecil, memainkan akal demikian fantastis di hadapan sorga yang tinggi, membuat para malaikat meratap. Saya akan sampaikan pada Anda bagaimana orang-orang bisnis dalam kursus saya sendiri telah menerapkan prinsip-prinsip ini dengan hasil yang mengagumkan. Mari kita ambil kasus seorang pengacara Connecticut karena berhubungan dengan keluarganya, dia lebih suka kalau namanya tidak disebutkan. Tidak lama setelah ikut dalam kursus kami, Tuan R dan istrinya pergi ke Long Island untuk mengunjungi beberapa kerabat istrinya. Sampai di sana, istrinya membiarkannya asyik mengobrol dengan bibinya yang sudah tua dan tinggal sendiri. Lalu istrinya mengobrol dengan beberapa saudaranya yang lebih muda. Karena Tuan R akan segera mendapat tugas dari kursus untuk melaporkan hasil penerapan prinsip-prinsip penghargaan, dia pikir dia akan memperoleh beberapa pengalaman dengan mengobrol dengan wanita tua itu. Maka dia memandang sekeliling ruangan untuk mencari apa kira-kira yang bisa dikaguminya secara jujur. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1890-an, bukan? Tanyanya. "Iya," jawab wanita itu. "Tepat pada tahun itu rumah ini dibangun." Rumah ini mengingatkan saya pada rumah tempat saya dilahirkan, tambahnya. "Indah sekali, dibangun dengan bagus, luas. Anda tahu, orang tidak lagi membangun rumah seperti ini." Anda benar, wanita tua itu setuju. Orang-orang muda sekarang tidak peduli dengan rumah-rumah indah. Yang mereka inginkan hanya apartemen kecil. Lalu mereka akan pergi berkeliaran dengan mobil mereka. "Ini rumah impian," ujar wanita itu dalam suara bergetar penuh dengan kenangan indah. "Rumah ini dibangun dengan cinta. Suami saya dan saya sudah memimpikannya selama bertahun-tahun sebelum kami bisa membangunnya. Kami tidak memanggil arsitek, kami merencanakan semuanya sendiri."
Wanita itu memperlihatkan pada Tuan R seluruh ruangan rumah, dan Tuan R mengekspresikan rasa kagum yang tulus terhadap harta cantik yang telah diperoleh wanita itu dari perjalanan-perjalanannya ke luar negeri. Dan semua itu dia hargai seumur hidup. Shawl paisley, seperangkat cangkir teh Inggris, porselen, tempat tidur Prancis dan kursi-kursi, lukisan Itali dan gorden sutra yang pernah digantung di sebuah chateau Prancis. Setelah membawa Tuan R berkeliling melihat seluruh rumah, wanita itu mengajaknya keluar ke garasi. Di sana terparkir sebuah mobil Packard dalam kondisi baru. Suami saya membelikan mobil itu untuk saya tidak beberapa lama sebelum dia meninggal. Katanya dengan suara lembut, "Saya tidak pernah mengendarainya sejak kematiannya. Anda seorang yang menghargai benda-benda indah dan saya akan berikan mobil ini untuk Anda." "Mengapa, Tante?" jawab saya kaget. Bibi membingungkan saya. Tentu saja saya menghargai kemurahan hati Tante, tapi saya tidak mungkin menerimanya. Saya bahkan bukan kerabat Tante. Saya sudah punya mobil baru dan Bibi mempunyai banyak kerabat yang menginginkan mobil Packard itu. "Kerabat?" serunya. "Ya, saya memang mempunyai kerabat-kerabat yang sedang menunggu sampai saya mati sehingga mereka bisa mengambil mobil itu, tapi mereka tidak akan memperolehnya. Kalau Tante tidak ingin memberikan mobil itu pada mereka, Tante bisa menjualnya dengan mudah kepada dealer mobil bekas," ujar saya. "Menjualnya?" dia berteriak. "Apa Anda pikir saya akan menjual mobil ini? Apa Anda pikir saya akan tahan melihat orang asing mengendarainya mondar-mandir di jalan dengan mobil ini? Mobil yang dibeli suami saya untuk saya? Saya tidak akan bermimpi menjualnya. Saya akan memberinya untuk Anda, karena Anda menghargai barang-barang indah." Tuan R berusaha untuk tidak menerima mobil itu, tapi dia tidak bisa melakukan itu tanpa menyakiti perasaannya. Wanita ini tinggal seorang diri di rumah besar dengan syalnya, barang antik Prancisnya, dan kenangan-kenangannya. Dia merasa lapar akan sedikit rasa perhatian. Dia pernah muda, cantik, dan dikejar. Dia pernah membangun rumah yang hangat dengan cinta dan barang-barang koleksi dari seluruh Eropa untuk membuatnya indah. Kini, dalam kesepiannya yang terpencil karena usia tua, dia mendambakan sedikit kehangatan manusia, sedikit penghargaan murni, dan tak seorang pun memberinya. Dan tatkala dia mendapatkannya, itu terasa seperti mata air di padang pasir. Rasa terima kasihnya seolah tidak mampu cukup diekspresikan dengan sesuatu pun kecuali dengan hadiah pakarnya yang indah. Mari kita lihat kisah lainnya. Donald M. McMahon yang merupakan pengawas dari Lewis dan Valentine, pekerja kebun bibit dan arsitek pertamanan di Rye, New York, menceritakan insiden ini. Tidak beberapa lama setelah saya hadir dalam ceramah, bagaimana mendapatkan kawan dan mempengaruhi orang lain. Saya merancang taman di rumah tempat tinggal seorang hakim terkenal. Pemilik rumah itu keluar untuk memberi saya beberapa instruksi di mana seharusnya Pemilik rumah itu keluar untuk memberi saya beberapa instruksi di mana seharusnya ditanam serumpun rhododendron dan azalea yang berbunga indah. Saya bilang, "Tuan Hakim, Anda mempunyai hobi yang sungguh menyenangkan. Saya mengagumi anjing-anjing Anda yang bagus, yang banyak memenangkan hadiah setiap tahun di Madison Square Garden." Pengaruh dari ekspresi kecil pujian ini sungguh mengagumkan. "Ya," jawab hakim itu.
Saya melewatkan waktu-waktu yang sangat menyenangkan bersama anjing-anjing saya. Anda ingin lihat kandang anjing saya? Anda tahu dia kehabisan waktu. Anda tahu dia menghabiskan waktu hampir sejam memperlihatkan pada saya anjing-anjing dan piala yang mereka menangkan. Dia bahkan menceritakan asal-usul anjing-anjing itu dan menjelaskan tentang garis keturunan yang menjadikan mereka begitu cantik dan cerdik seperti itu. Akhirnya dia memandang saya dan bertanya, "Anda punya anak kecil?" "Ya," jawab saya. "Saya punya seorang anak lelaki." "Nah, apakah dia suka anak anjing?" Hakim itu bertanya. "Oh ya, suka sekali. Baik, saya akan memberinya satu." Hakim itu menambahkan. Lalu dia mulai menjelaskan pada saya bagaimana cara memberi makan anak anjing. Tapi kemudian dia berhenti sebentar. Anda akan cepat melupakannya kalau saya hanya menyampaikan secara lisan. Sebaiknya saya menulisnya. Maka hakim itu masuk ke dalam rumah, mengetik instruksi asal-usul anak anjing itu dan cara memberi makannya. Lalu menyerahkan pada saya seekor anak anjing bernilai beberapa ratus dolar dan 1 jam 15 menit waktunya yang berharga yang berharga. Semua ini adalah sebagian besar karena saya telah mengekspresikan rasa kagum saya dengan jujur pada hobi dan keberhasilannya. George Eastman dari Kodak yang terkenal, penemu film transparan yang memungkinkan dibuatnya gambar bergerak, meraih keuntungan 100 juta dolar, dan ini menjadikannya sebagai salah satu pengusaha paling terkenal di dunia. Namun terlepas dari keberhasilannya yang luar biasa ini, dia haus akan sedikit pengakuan, seperti juga Anda dan saya. Untuk menjelaskan hal ini, tatkala Eastman sedang membangun sekolah musik Eastman School serta Kilbourne Hall di Rochester, James Adamson yang saat itu sebagai Presiden Superior Seating Company di New York ingin memperoleh order menyediakan kursi-kursi teater untuk gedung-gedung ini. Adamson menelepon arsitek Eastman dan membuat janji untuk berjumpa dengan Eastman di Rochester. Begitu Adamson tiba, si arsitek berkata, "Saya tahu Anda ingin mendapatkan order ini, tapi saya sampaikan pada Anda, untuk saat ini Anda tidak akan bertahan lebih dari 5 menit mengambil waktu George Eastman. Dia seorang yang berdisiplin keras, dia sangat sibuk, jadi ceritakan saja kepentingan Anda dengan singkat lalu keluar." Adamson sudah siap melakukan persis seperti itu. Tatkala dia diisyaratkan untuk masuk ruangan, dia melihat Eastman yang sedang membungkuk di atas setumpuk kertas di mejanya. Saat itu, Eastman mengangkat kepalanya, membuka kacamatanya, dan berjalan menghampiri si arsitek dan Adamson. Dia berkata, "Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu?" Si arsitek memperkenalkan mereka, kemudian Adamson berkata, "Waktu kami sedang menunggu Anda, Tuan Eastman, saya memandang kagum kantor Anda. Saya sendiri rasanya tidak keberatan bekerja di ruangan seperti ini. Saya berkecimpung dalam bisnis interior pekerjaan kayu, tapi saya belum pernah melihat yang lebih indah dari kantor ini seumur hidup saya." George Eastman menjawab, "Anda mengingatkan saya akan sesuatu yang hampir saya lupakan. Indah sekali, bukan? Saya sungguh menikmatinya saat awal pembangunan gedung ini dimulai. Tapi sekarang saya harus berada di sini dengan banyak masalah lain dalam pikiran saya. Kadang-kadang saya bahkan tidak menengok ruangan itu selama berminggu-minggu." Adamson berjalan dan mengusapkan tangannya pada sebilah papan bingkai. "Ini kayu ek Inggris, bukan? Sedikit berbeda tekstur dengan kayu ek Itali." "Ya," jawab Eastman, "kayu ek Inggris yang diimpor. Seorang teman memilihkannya untuk saya, dia mengkhususkan diri pada kayu." Kemudian Eastman membawanya berkeliling ke seluruh ruangan, memberi komentar tentang porsi-porsinya,
memberi komentar tentang proporsinya, warna, ukiran tangan, dan efek lain di mana dia banyak membantu dalam perencanaannya. Pada saat berkeliling di ruangan itu, mengagumi hasil pekerjaan kayunya, mereka kemudian berhenti di depan jendela, dan George Eastman dengan nada bicaranya yang rendah hati dan lembut menunjukkan pada beberapa institusi di mana dia ikut serta dalam usaha membantu kemanusiaan. Universitas Rochester, Rumah Sakit Umum, Homeopathic Hospital, Friendly Home, Rumah Sakit Anak-anak. Adamson dengan hangat memberi selamat kepadanya atas cara idealisnya dalam memanfaatkan kekayaannya untuk mengurangi sedikit beban penderitaan manusia. Kini, George Eastman membuka sebuah kotak kaca dan mengeluarkan kamera pertama yang pernah dimilikinya. Satu pertemuan yang telah dibelinya dari seorang lelaki Inggris. Adamson menanyainya tentang perjuangan awalnya dalam memulai bisnis, dan Eastman menceritakan dengan perasaan sungguh-sungguh tentang kemiskinan masa kecilnya, bagaimana ibunya yang janda telah mengurus sebuah rumah sewa, sementara Eastman bekerja di kantor asuransi. Teror kemiskinan menghantuinya siang dan malam, dan dia memutuskan untuk mencari cukup uang supaya ibunya tidak perlu bekerja. Adamson terus mengajukan pertanyaan dan mendengarkan. Dia ikut terhanyut pada saat Eastman menceritakan kisah percobaan-percobaannya dengan lempeng-lempeng fotografis. Dia menyampaikan bagaimana dia sudah bekerja di kantor sepanjang hari dan kadang-kadang melakukan percobaan sepanjang malam. Hanya tidur siang sebentar pada saat-saat zat-zat kimia itu bekerja. Kadang-kadang dia bekerja dan tidur dengan masih mengenakan pakaian yang sama selama 72 jam terus-menerus. James Adamson dipersilahkan masuk ke kantor Eastman pada pukul 10.15 dan sudah diberi peringatan bahwa dia tidak boleh mengambil waktunya lebih dari 5 menit. Namun sekarang 1 jam sudah berlalu. Kemudian 2 jam berlalu pula dan mereka masih mengobrol. Akhirnya George Eastman memandang Adamson dan berkata, "Terakhir kali berada di Jepang, saya membeli beberapa kursi, membawanya pulang dan meletakkannya di serambi muka yang terkena sinar matahari. Tapi sinar matahari ternyata mengupas catnya, maka saya pergi ke kota suatu hari untuk membeli cat. Saya mengecat sendiri kursi-kursi itu. Anda mau lihat hasil kerja seperti apa yang bisa saya lakukan dalam mengecat kursi? Baik, ayo ke rumah saya dan makan siang bersama saya. Saya akan tunjukkan." Sesudah makan siang, Eastman memperlihatkan Adamson kursi-kursi yang sudah dibawanya dari Jepang. Kursi-kursi itu harganya tidak lebih dari beberapa dolar. Namun George Eastman yang kini sudah menjadi multimilioner merasa bangga akan kursi-kursinya karena dia sendiri yang mengecatnya. Pesanan untuk tempat duduk itu yang senilai 90.000 US dollar. Siapa menurut Anda yang mendapatkannya? James Adamson atau salah satu dari pesaingnya? Sejak saat kisah ini terjadi sampai meninggalnya Eastman, dia dan James Adamson menjadi kawan dekat. Claude Marais, seorang pemilik restoran di Rouen, Perancis, memakai prinsip ini dan telah menyelamatkan restorannya dari kehilangan seorang pegawai kunci. Pegawai kunci ini seorang wanita yang telah bekerja padanya selama 5 tahun dan dia adalah penghubung vital antara Marais dan stafnya yang berjumlah 21 orang. Marais terkejut sekali begitu menerima surat tercatat dari wanita itu yang menyatakan pengunduran dirinya. Marais menceritakan, "Saya sangat terkejut dan bahkan terlebih lagi sangat kecewa karena saya merasa bahwa saya telah bersikap adil padanya dan terbuka terhadap kebutuhannya. Pendeknya, dia saya anggap sebagai seorang teman dan pegawai. Mungkin saya terlalu menganggapnya secara berlebihan dan bahkan mungkin saya terlalu banyak menuntut darinya dibandingkan terhadap pegawai lain. Tentu saja, saya tidak bisa menerima pemberhentian ini tanpa penjelasan. Saya memanggilnya dan berkata,
Paulette, kamu harus mengerti kalau saya tidak bisa menerima pengunduran dirimu. Kamu sangat berarti bagi saya dan bagi perusahaan ini. Dan kamu mempunyai kepentingan yang sama dengan saya terhadap sukses restoran ini. Saya mengulang pernyataan ini di depan seluruh staf lainnya. Lalu saya mengundangnya datang ke rumah. Mengulang lagi rasa percaya saya padanya di depan keluarga saya. Paulette membatalkan pengunduran dirinya dan kini saya bisa percaya penuh padanya. Saya sering menekankan pernyataan ini dengan mengekspresikan penghargaan saya terhadap apa yang dikerjakannya dan menunjukkan padanya betapa penting artinya bagi saya dan bagi restoran. Bicaralah pada orang lain tentang diri mereka, ujar Disraeli, salah satu orang paling cerdas yang pernah memerintah Kekaisaran Inggris. Bicaralah pada orang lain tentang diri mereka dan mereka akan mampu mendengarkan selama berjam-jam. Prinsip 6, buatlah orang lain merasa penting dan lakukan itu dengan tulus. Oke, sampai di sini dulu. Sebelumnya ada ringkasan 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Prinsip 1, jadilah sungguh-sungguh berminat terhadap orang lain. Prinsip 2, tersenyumlah. Prinsip 3, ingatlah nama seseorang adalah hal paling mengesankan dan paling penting bagi orang itu dalam bahasa apapun. Prinsip 4, jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka. Prinsip 5, bicarakan minat-minat orang lain. Prinsip 6, buat orang lain merasa penting dan lakukan itu dengan tulus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 2-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 3, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bantu support channel ini untuk bisa bertahan terus dengan ikut subscribe, like, komen, dan membagikan video ini. Semoga yang dilakukan bisa menjadi amal ibadah dan juga bermanfaat untuk orang yang dibagikan, diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang di sekitar kita dan keturunan kita kelak. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.